Bang Fernando udah bisa share screen? Tadi yang lebih parah itu bentar ya. Oke, itu Bang. Perkenalkan, nama saya Martinus Fernando Cruz. Saya boxing dan muay thai. Oke, mari kita lihat. Oke, mari kita perkenalkan apa itu boxing. Boxing atau dibilang tinju, boxing atau tinju secara harfiah adalah bela diri yang menampilkan dua orang dengan berat yang sama bertanding, yaitu saling melepaskan pukulan di tempat bernama ring dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah muay thai. Muay thai atau tinju Thai adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Thailand, yaitu mengandalkan tendangan, lutut, siku, serta pukulan yang kuat dengan tujuan menjatuhkan lawan. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan videonya dari gerakan stretching.
Oke, ini adalah gerakan stretching ya. Hitungannya sampai 8 seperti biasa yang sering kalian lakukan dalam olahraga. Gimana kalian melakukan stretching dalam hitungan, pasti hitungan sampai 8. Oke, perhatikan. Terus. Jika sudah selesai stretching, lakukan gerakan ini. Perhatikan. Ini adalah elbow plank. Lakukan elbow plank selama 20 detik, 2 set. Setelah itu next full plank. Setelah full plank 2 set, sama waktu 20 detik, next. Lama. Ini adalah video pemanasan setelah stretching. Oke, stop. Ini adalah gerakan boxing, teknik boxing. Yang ketiga, gerakan ketiga ini adalah pukulan hook. Yang dibilang hook, pukulan samping. Oke, terus. Ini adalah uppercut. Uppercut atau dibilang pukulan bawah. Jab, strike, hook, uppercut. Oke, next. Tahan. Ini adalah gerakan Muay Thai. Oke, lanjut. Yes. Terus. Ini ya, gerakan Muay Thai. Back elbow. Oke, tahan. Sekarang kita masuk ke conditional atau lower body. Perhatian, ini bisa menggunakan dumbbell minimal 4 sampai 8 kilo. Oke, lanjut. Bisa lakukan di rumah sendiri jika ingin membuat otot paha, ingin membentuk badan, lengan, perut, bisa menggunakan gerakan ini ya. Squat. Lanjut. Oke. Oke, tahan. Sekarang kita masuk ke video padding pad. Padding pad boxing. Video yang pertama ini boxing ya, pukulan boxing. Boxing hanya menggunakan tangan. Oke, perhatikan.
masalah dari mana? Oke, next. Sekarang kita masuk ke padding Muay Thai. Perhatikan, Muay Thai dia menggunakan semua tulang keringnya untuk menjatuhkan lawan, ya. Dia menggunakan kaki, sikut, lutut. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itulah hasil video-video dari boxing atau Muay Thai. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Bang Fernando sudah memberikan materi tentang Muay Thai. Mungkin peserta di webinar ini ada yang belum terlalu mengenal olahraga Muay Thai seperti apa ya. Dan mungkin ada yang ditanyakan tentang Muay Thai ini. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya ya. Atau ingin latihan juga bisa juga. Bang Fernando juga buka private latihan. Jadi kalau ada yang takut untuk latihan Muay Thai, mungkin takut terkena atau terpapar COVID, bisa juga private ya. Karena kebanyakan Muay Thai itu di camp, di dalam ruangan, jadi dikhawatirkan dapat menjadi klaster COVID. Jika ada yang bertanya, langsung aja ya, di mikrofonnya dinyalain. Halo. Halo, ya. Saya mau nanya, kalau Muay Thai itu Halo. Bisa diulang? Ya, bisa diulang, Bang. kalau misalkan kita pernah ada cedera ankle atau ligamen kita pernah sobek di lutut, kira-kira kalau mau mengikuti Muay Thai itu apakah ada treatment ataupun perlakuan atau juga jurus-jurus ataupun gaya yang memang diajarkan itu berbeda atau sama saja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari saya jelaskan. Jika ada cedera di bagian itu sebaiknya jangan dipaksakan dulu ya. Mungkin ada salah gerakan yang dikasih oleh coach-coachnya sehingga menimbulkan cedera bagian lutut.
Dan itu untuk sementara bisa latihan, tapi jangan menggunakan tendangan ataupun sikut, lutut maksud saya. Sebaiknya mendiamkan dulu sampai benar-benar pulih, baru dilanjutkan. Karena itu sangat berbahaya. Jadi walaupun sudah sembuh, tapi kan pernah cedera itu kan kemungkinan mudah untuk cedera lagi gitu kan. Biasanya itu karena posisinya mungkin sudah tidak sempurna. Oke, bisa jika udah sembuh bisa saja Muay Thai, tapi lihat jangan menggunakan seluruh power. Paskan dulu posisi tendangan atau keninya. Jika udah pas sesuai sama coachnya, baru Anda menggunakan power. Terkadang coach lain tidak mengajarkan gimana jika memukul di awal menggunakan power atau tidak. Itu yang sering mereka tidak memberitahukan kepada member-membernya. Jadi yang harus kalian pahami, jika Anda melakukan latihan Muay Thai atau boxing, jangan pernah menggunakan power di saat Anda baru mengenal bela diri ini. Karena pasti ada cedera. Pastiin, speed. Baik, terima kasih. Yes, sama-sama. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kita beri kesempatan untuk yang lainnya untuk yang bertanya ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke tema yang selanjutnya ya, tentang mencegah kekerasan seksual pada remaja. Kita lanjutkan ke narasumber Bang Tias. Bang Tias, sudah bisa dimulai? Oke, Mas Yudo. Ya, Bang. Bang Tias bisa dimulai ya. Udah buka belum, Dok? Ya udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat Mas Yudo waktu kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Matias. Ini sedikit profil dari saya. Bisa dipanggil Matias atau Nugroho gitu ya. Terus ini profilnya tadi udah disebutin juga sama Mas Yudo. Tuh. Oke, langsung aja Mas Yudo biar nggak buang-buang waktu juga ya. Jadi yang akan dibahas di malam hari ini yang pertama adalah karena kemarin itu ada definisinya terkait kekerasan gitu ya, temanya terkait kekerasan. Jadi yang akan dibahas adalah pertama adalah definisi kekerasan, yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan, terus ada jenis-jenis kekerasan itu apa aja, terus dampak sama gimana sih tipsnya biar kita terhindar dari kekerasan. Oke, lanjut aja. Yang pertama ada kekerasan, dari definisinya dulu, sering disebut dengan violence ya. Jadi definisinya apa sih kekerasan itu, terus bentuknya tuh seperti apa sih kalau kekerasan. Terus dari teman-teman di sini kira-kira mungkin ada yang pernah ngalamin
kekerasan, mungkin baik secara fisik atau mungkin di medsos. Mungkin ada yang mau sharing dulu? Oke, nggak ada. Lanjut. Jadi kekerasan merupakan tindak ungkapan perasaan marah terus permusuhan gitu ya, mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau meluapkan suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terus juga bisa diartikan kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan yang bermaksud untuk menyakiti, merusak atau melenyapkan seseorang atau sesuatu gitu ya. Nah, ini kenapa terjadinya faktor-faktor kekerasan itu dimulai dari apa sih gitu ya. Yang pertama adalah keinginan memperoleh sesuatu yang berharga, penting, atau bergengsi. Seringkali kita mempertahankan suatu pendapat atau argumen gitu ya. Jadi karena kita nggak bisa kontrol, jadinya adalah berbuat suatu kekerasan. Yang kedua adalah kontrol sosial yang sudah tidak lagi berfungsi. Terus yang ketiga adalah permasalahan muncul dan memicu terjadinya permusuhan antar individu, kelompok, atau masyarakat. Saya rasa di sini lagi booming nih terkait permusuhan antar kelompok gitu ya di beberapa masa belakangan ini. Yang keempat adalah tidak bisa lagi individu untuk mengendalikan atau kontrol emosi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, faktor penyebab terjadinya sebuah kekerasan yaitu karena individu berpikir atau memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Dan itu semua tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri, jadi dia melampiaskan ke orang lain, baik secara fisik ataupun secara sekarang lagi ngetrend bullying melalui medsos gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis kekerasan. Kekerasan itu dibagi secara 3 gitu ya. Pertama adalah fisik, kedua secara struktural, yang ketiga secara psikologis. Terus kalau kekerasan fisik, nah ini kan seringkali gampang dilihat gitu ya, dilihat secara nyata, dirasakan juga oleh kalau kita menjadi korban, dirasakan juga oleh tubuh kita mungkin luka-luka dan sebagainya. Kalau sebagai subjek yang melakukan juga itu juga kita bisa merasakan seperti memukul dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh dari kekerasan fisik itu yaitu bisa sampai ke dalam tahap pembunuhan, kalau enggak pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya gitu. Bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kemudian yang kedua tadi jenis-jenis kekerasan gitu ya. Yang kedua adalah struktural. Nah, ini adalah individu kelompok, jadi dilakukan oleh individu atau kelompok ya. Mungkin kalau di sini dulu sering apa namanya, yang masa mudanya gitu ya, atau sering tawuran, itu termasuk kekerasan struktural. Nah, ini sering banget dilakukan oleh teman-teman saat masa remaja mungkin. Ya, nah ini kekerasan ini membuat adanya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat gitu ya. Pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, keadilan dan lain-lain gitu. Nah, ini karena struktural dan dilakukan bisa oleh individu atau kelompok. Jadi sering banget juga, tapi mungkin tidak kita sadari secara langsung. Nah, ini yang sering terjadi di saat ini, yaitu kekerasan secara psikologis, tidak terlihat secara fisik, tapi kena di dalam mentalnya gitu ya. Jadi golongan kekerasan mempunyai target atau fokus pada sasaran rohani atau jiwa seseorang gitu ya, sehingga menghilangkan kemampuan normal dari seseorang gitu ya. Contohnya misalnya kita diancam ya, atau kita diberikan tekanan-tekanan gitu ya. Terus juga kebohongan atau doktrin ya, nah itu merupakan kekerasan dalam hal psikologis dan lain sebagainya. Itu. Nah, dampak dari kekerasan-kekerasan itu tadi apa sih? Ya. Yang pertama itu bisa dirasakan secara fisik, yang kedua dirasakan secara psikologis, yang ketiga secara sosial, dan yang terakhir bisa berdampak terhadap ekonomi. Yang dimaksud seperti dampaknya itu apa? Kan kita bahas satu-satu. Yang pertama secara fisik, ya kalau secara fisik tentu pasti kalau mendapatkan kekerasan secara fisik yang didapat pertama kali itu dampaknya adalah luka-luka kalau misalnya dipukuli gitu ya, atau dianiaya. Yang kedua itu bisa terjadi memar, terus lebam, mungkin patah tulang gitu ya, atau misalnya cedera lainnya. Terus kemungkinan bisa menjadi cacat kalau terkena titik-titik tertentu, atau yang paling buruk mungkin kematian gitu ya, seperti yang tadi sudah diutarakan di depan. Tuh. Kemudian kalau secara psikologis dampaknya apa sih? Nah, ini bisa menjadi depresi, trauma,
Terus juga kalau misalnya pernah dianiaya oleh pasangan gitu ya, itu biasanya ke depannya adalah takut menjalin hubungan baru, seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi untuk masalah psikologis. Nah, kemudian yang ketiga, tadi ada dampak sosial juga. Dampak sosial yaitu dikucilkan. Oh, kenapa dikucilkan gitu ya? Dikucilkan karena dia mengidap suatu penyakit atau dia dianiaya sebagai sebagai korban gitu ya. Jadi selalu menjadi bahan bulian seperti itu. Terus juga dia terisolasi, terus juga ujung-ujungnya takut berbaur karena tidak berani membuat suatu hubungan baru yang tadi. Terus juga masih banyak lain dampak sosial yang terjadi gitu ya. Yang keempat adalah dampak ekonomi. Kok berdampak sama ekonomi? Kenapa? Karena satu, kalau secara fisik gitu ya, kita memerlukan biaya visum kalau kita lapor. Terus ada biaya rehab ya untuk penyembuhannya, apalagi kalau misalnya berdampak pada psikologisnya gitu ya. Nah, terus juga perlu pengobatan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berdampak sekali kepada ekonomi juga karena mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran untuk berobat gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya, nah ini gimana sih tipsnya buat mencegah terjadinya kekerasan pada diri kita gitu ya. Yang pertama, perbanyak ikut program edukasi terkait kekerasan. Banyak sekali sekarang modus-modus yang kekerasan gitu ya. Jadi untuk teman-teman diharapkan turut aktif berpartisipasi gitu ya, biar tahu modus-modus terbaru atau bentuk-bentuk kekerasan terbaru itu seperti apa. Yang kedua, jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Terus yang ketiga, bijak dalam menggunakan gadget gitu ya, karena sekarang itu kekerasan itu nggak cuma secara fisik juga, tapi juga bisa berdasarkan gadget gitu ya, atau lewat medsos gitu ya, seperti bullying. Seperti itu. Terus yang keempat, jangan takut dan laporkan kepada pihak berwajib bila mengalami kekerasan. Bisa lapor ke polisi atau kepada lembaga-lembaga terkait gitu ya. Udah banyak banget sekarang untuk yang lembaga-lembaga yang mengalami kekerasan untuk tempat pelaporan dan pengaduan. Terus yang terakhir, belajar ilmu bela diri. Ya, salah satunya tadi dari Bang Fernando bisa belajar Muay Thai. Ya, jadi untuk keamanan diri kita sendiri aja, jangan sebagai alat kita untuk sebagai pelaku kekerasan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Mas Yudo. Baik, terima kasih Bang Tias atas materinya. Dipersilakan untuk yang mau bertanya, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup webinar ini. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber Bang Fernando yang telah memberikan materi tentang Muay Thai. Dan terima kasih juga kepada narasumber dari Bang Tias yang sudah memberikan materinya tentang kekerasan pada remaja. Terima kasih juga kepada peserta webinar, partisipan yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara ini. Semoga dalam webinar ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas.
Dan bagi yang sedang di perjalanan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Yudo. Sama-sama. Terima kasih Mas Yudo. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengikuti Terima webinar kasih Mas ini. Yudo. Terima kasih Mas Yudo. Masih di jalan hujan nih Mas. Oh iya, hati-hati Om Bayu, jalan.